Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Agus Herman. Nah, sekarang ini saya baru pertama kali ngevlog di Lepi Production karena kemarin-kemarin saya vakum dulu karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda ya. Nah, untuk video kali ini saya mau nge-review rumah Oma Sayur. Nah, kebetulan banget nih udah di samping banget. Nah, ini dia tanaman-tanamannya udah mulai ada di sini nih. Ini ada spanduk-spanduknya juga buat kalian yang mau lihat kalau lewat ke sini, semuanya alamatnya udah ada di sini semua ya. Nanti kita jelasin di tagnya juga ya. Nah, ini dia ada pelangnya juga nih. Ada Oma Sayur Nara ya di Blok K1 nomor 4. Nah, ayo kita masuk aja langsung. Yuk. Nah, di sini juga yang kalau mau ke sini atau mau beli sayuran ke sini, bibit ke sini, kita juga disediain hand soap. Kita wajib ya karena untuk mencegah virus COVID-19 ini kita harus jaga-jaga diri juga ya. Assalamualaikum. Ini dari Lepi Production Bu. Ini izin ngeliput bikin vlog di Lepi Production. Ini kan boleh sambil duduk aja Bu. Ya. Oke. Thank you. Ini kan kemarin stalking di IG sama di Facebook kan, rumah Oma Sayur tuh. Itu kan ramai banget tuh, nyampe banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang sayur. Itu apaan sih rumah Oma Sayur itu seperti apa? Kebetulan Oma Sayur itu saya cerita ya. Ini berangkat dari hobi ya, kita senang menanam, senang merawat tanaman, akhirnya bikin Oma Sayur ini gitu. Jadi lebih ke tempat untuk menanam tapi di rumahan gitu ya, di rumah. Kebun saya di atas sana. Oh, jadi di atas ini tuh perkebunannya? Iya, kebunnya di atas sana. Jadi di rumah pun teman-teman bisa menanam gitu, jadi nggak repot. Jadi di mana aja, walaupun di lahan sempit bisa nanam gitu. Tadi mohon maaf Ibu pertamanya bikin ini tuh pertamanya dari hobi Bu. Ya, dari hobi. Oh jadi hobi tapi bisa menghasilkan uang ya Bu ya? Benar. Dari hobi jadi rezeki nih. Iya benar, hobi jadi rezeki ya. Ada kata-kata lain tuh, hobi jadi rezeki ya. Iya. Kalau Bu, kalau gitu Bu, Lepi Production boleh di atas. Jadi bisa ngajak juga teman-teman ke Oma Sayur. Jadi setiap Sabtu Minggu ada edisi sareng-sareng itu belajar bareng cara menanam di rumah bagaimana gitu. Ini ternyata benar tuh Lepi Production, kita kalau hari Sabtu sama Minggu kata ibunya tadi di sini ada sharing buat cara menanamnya ya Bu ya, cara menanamnya seperti apa. Nah nanti bisa datang langsung aja ke sini ya Bu ya, ke rumah Oma Sayur. Oke, kalau telepon dulu ya. Wajib telepon dulu ya, wajib janjian dulu ya. Dibatasin 5 kali sesi, jadi sobat-sobat nanti bisa update di IG atau Facebook Oma Sayur, ada nomor teleponnya, nanti bisa call kami ya. Oh oke, siap kalau gitu Bu. Kalau kita udah janjian ya. Oke. Ayo Bu. Ke atas, monggo. Ayo. Ayo. Nah ini Mas Oma Sayur Inara nih, kondisinya seperti ini. Ya, hijau-hijau juga ya Bu ya, jadi lebih adem ya. Iya, lebih adem. Jadi ke alam juga. Biasanya kalau sering sareng, mama, PKK, guru PKK gitu ya. Ya di sini, kadang belajar bareng di sini. Kebunnya di atas sana Mas. Kebunnya, di atas sana jadinya kebunnya. Jadi di atas rumah ya. Di atas rumah, jadi bikin dak gitu ya Bu ya? Iya, betul. Kita bisa memanfaatkan punya dak ataupun punya space kecil pun bisa menanam. Iya. Ibu kan kemarin Bu, saya sempat baca juga tuh Bu ya, di IG sama di Facebooknya tuh itu ada tanaman konvensional sama tanaman hidroponik Bu. Itu Ibu dipisah atau enggak sih cara penanamannya? Jadi di sini kita ingin mengajak ke sahabat Oma Sayur menanam itu ada 2 teknik ya. Jadi penanaman ada 2 teknik. Hidroponik yang kita mau sharing-sharingkan. Kedua media tanamnya pupuk biasa. Berarti yang biasa yang konvensional ya. Betul. Jadi yang di sini khusus
hidroponik. Yang dari sebelah sana nanti ada nih yang pakai pupuk biasa. Pupuk biasa. Oh, oke. Berarti kita kemana dulu? Ayo ke yang hidroponik. Hidroponik dulu, boleh Bu? Ya, Saya kan ayo, nggak tahu, naik, boleh. naik, Bu dulu. ayo, ayo. Ini lah buat dari produsen nih. Ini di sini langsung ada lambangnya nih, Oma Sayur ya. Gede banget nih, dan ini bikin apa namanya mata betah di sini ya, benar nggak? Ya, suasana. Oh, suasana betah banget ya. Ya. Oh jadi ini Bu. Ya. Nah, ini dia Mas, contoh tanaman-tanaman di Oma Sayur Inara. Cuma kebetulan ini kan pas siang hari bolong ya. Iya, benar. Jadi agak lemes. Ya karena sekarang karena kita syutingnya jam 2 siang ya, makanya ini apa namanya agak layu-layu ya Bu ya. Nah, kalau Padahal pagi biasanya seger. kalau pagi atau sore nanti itu lebih seger lagi ya Bu ya. Lebih seger lagi. Ini Bu, ini kan tadi Ibu bilang tanaman hidroponik ya Bu ya, Ya. tanaman tanpa menggunakan tanah ya Bu ya. Tanah, iya benar. Ini coba Bu saya lihat ya Bu ya, gimana sih? Nah, nanti kalau Masnya panen tinggal ambil aja Oh. nih. Ini kan juga udah mulai. Nah, diambil, udah dicopot. Oh jadi tinggal Udah. begini aja ya Bu Iya. ya. Nih, oke nih buat fans Lepi Production nih. Ini tanamannya mudah banget nih. Ini cukup selada. sama ini kayak tempat es krim gitu ya Bu ya, Iya, anak-anak ya. Iya, netpot namanya. Netpot, oh namanya netpot nih, namanya Ini juga netpot. ada. Dikasih sama kain gitu ya Bu ya. Iya. Kain terus rockball ya namanya. rockball. Ya, sama ini kain flanel. Kain panel. Jadi tinggal ditanamin di sini, ditaruh di apa namanya nih? Instalasi hidroponiknya. Ini gampang banget ya. Ini nanti kalau panennya tinggal potek gitu aja Bu ya, atau potong gitu aja. Iya, betul. Cuma gini, kalau Ah. misalnya emak-emak pada ribet, dia Ah. nggak mau bikin instalasi hidroponik yang ribet. Nih teman-teman PKK kami suka pakai ini. Ini memanfaatkan limbah bersih rumah tangga untuk menanam gitu Oh iya, Mas. ini kan biasanya nih apa namanya buat kalau beli-beli kita makanan instan ya. Oh ini suka dapet styrofoam, ya styrofoam. Bisa dimanfaatin, jadi jangan dibuang ya kan. Jadi nih Mas, nih bekas aqua. Ini bekas aqua nih. Atau air mineral apa aja bisa dilubangin 5 cc, kasih pupuk, kasih biji yang mau ditanam apa, misalnya pakcoy, kangkung. Ini contohnya kangkung ya. Nah, di bawahnya dikasih media air biasa. Air aja. Jadi nggak usah pupuk nutrisi abemik bisa. Nah, ini bisa berulang kali panen. Jadi sobat-sobat bisa menanam di rumah. Nah, tiap 2 minggu sekali apa 3 minggu sekali dipotong. Udah nanti panen lagi. Bisa panen lagi. Tapi itu Bu, ini kan bawahnya Bu medianya air ya Bu ya. Iya. Ini penggantian airnya atau sirkulasi airnya itu seperti apa Bu? Oh, Setiap iya. hari atau seminggu sekali atau 3 hari sekali atau seperti Iya. apa tuh Bu? Jadi untuk teknik menanam ini banyak disuka karena nggak makan waktu gitu ya. Jadi dia bisa 3 hari sekali dikasih air. Jadi Cuma di refill ya? Kebetulan kalau udah besar kayak gini bisa sehari, bisa. harus sekali. Oh berarti dikasih. tergantung dari umurnya si Iya. sayuran tersebut. Betul. Oh kayak gitu. Nah berarti di sini bisa memanfaatkan limbah ya, Nah, bisa memanfaatkan limbah juga ya Bu ya. Sama juga dengan ini botol aqua nih Oh, botol Mas. aqua. Oh, ini ada lagi nih. Iya, ini kemarin baru panen nih Mas. Oh ini habis dipanen Bu. Sekarang kosong, belum disiapkan, nanti mau disiapkan. jadi- Jadi kalau sobat-sobat punya botol-botol yang nggak kepakai, bisa dibikin untuk menanam. Jadi jangan dibuang. Oh. Apalagi kalau lihat di kali-kali ya Mas Iya, ya. Sekarang, iya kan? aduh. Iya karena banyak kemarin sampah-sampah. banjir di Januari itu ya Bu ya. Oh. Nah, Bisa jangan jadi dibuang, bank sampah. bisa dimanfaatin untuk menanam. Jadi menanam nggak perlu biaya mahal ya. Iya, benar-benar. Tinggal dilubangin 2, nanti kasih nutrisi bisa. Lalunya harus nutrisi ya. Jadi nutrisi abemik yang Oh. yang tadi di bawah ya Mas ya. iya yang ini ya. Ya, ini nutrisi airnya ini pupuk cair abemik ya. Oh abemik ini. Iya. Oh jadi ini airnya beda sama yang tadi di kangkung ya Bu beda. ya. Kalau kangkung kan tanaman kuat ya, dia air aja bisa hidup. Oh, Cuma bisa. kalau kita mau sayuran yang kayak pakcoy, terus selada gitu, nutrisinya harus dikasih pupuk cair namanya abemik. Oh, Di rumah sayur juga ada. Oh jadi di rumah saya juga Iya. menyediakan nih ya buat para yang nonton nih. Iya, Nanti kalau mau cari di mana sih katakan apa namanya mau beli airnya di mana atau Iya, pupuknya iya. di mana. Nanti di sini di rumah saya juga ada. Nanti kita taruh description-nya di bawah ya. Buat di akun IG, Facebook maupun di Shopee, Tokopedia-nya ya Bu ya. Ya,
Boleh, boleh. Ya. Ha-ha. Nih, Kalau contoh sering ini. sarung juga boleh, sobat. Boleh. Jadi free, nggak ada biaya Nggak ada apapun. biaya? Oh. Jadi kita lebih ngajakin ke teman-teman di tengah COVID ini ya, banyak yang kena PHK, Benar, Bu. banyak yang mata pencahariannya udah nggak ada lagi. Iya, benar. Salah satunya dengan menanam di rumah bisa membantu perekonomian keluarga. Iya. Gitu ya, Mas. Ya bos, seenggaknya kan kalau apa namanya kalau ada tanaman seperti ini kita nggak, istilahnya sayurnya itu ada gitu setiap hari Iya, ya Bu ya. betul, Iya betul benar. banget. Setidaknya untuk masak sendiri kita Iya, nggak perlu, ada, nggak usah ada beli. nih, ada 7 hari ya. Ah. 7 hari kita nggak usah ke tukang sayur 2 apa 3 hari aja. Iya, ya itu. lumayan kan bisa menghemat juga ya Bu ya, apalagi di masa pandemi Iya, seperti iya. ini, jadi bisa memanfaatkan selain lahan, bisa Iya. memanfaatkan tadi limbah Betul, juga ya Bu ya. Boleh Nah, kamu sini nih. kalau ini modifikasi ini namanya produk kami namanya budik damber. Oh, budik damber. Damber itu budidaya ikan dalam ember. Jadi Oh. sobat-sobat, Hah? dia bisa panen kangkung, sayuran dan bisa panen lele juga. Lele nih, Ini ada lelenya loh, coba lihat sini deh. Nih, lelenya gede-gede banget nih. Ini lagi dikasih makan nih sama ibunya nih. Ini lelenya gede-gede banget. Nah, Oh, nah ini saling menguntungkan ya. Iya, benar. Jadi kotorannya, airnya ini untuk nutrisi di kangkungnya. Ini juga udah berapa kali panen? Udah 10 kali panen ini. ini kan punya udah 10 kali Iya, panen. jadi Oh. nanti sobat sama bisa dipotong-potong sesuai kebutuhan. Nah, nanti nunggu lagi. Oh, nunggu lagi. Iya, ini air biasa, nggak perlu apa-apa lagi. Tapi Bu, ini Bu apa ada penggantian air secara rutin atau gimana sih Bu? Ada. Gimana itu? Kalau ini penggantiannya nanti diambil aja airnya, dan airnya itu bisa bermanfaat juga untuk tanaman. Oh, jadi jangan jadi- dibuang. oh, jadi kotoran si misalnya, lelenya gitu? Misalnya untuk tanaman hias kita ataupun untuk bonsai kita itu. Oh iya Bu, ada bonsai juga di sini ya. Itu airnya bisa dimanfaatkan. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan. Oh, Gitu. jadi di sini dari limbah menjadi limbah terus bisa jadi dimanfaatin Iya, lagi ya Bu ya. iya, Benar. betul. Ini saya baru lihat sih Bu, baru pertama ya, Iya, baru lihat. Iya. Benar-benar ini apa namanya kreatif banget, Iya. sumpah ini kreatif banget. Ini bisa disambut nggak Bu ini ya Bu? Apa? Bisa. Ini bisa. Bisa. Oh, ini bisa disambut juga. Kan akar juga ya. Ini kayak gini ya. Oh, cuma memang berapa hari baru. Ini teman-teman live ini kan tadi barusan saya sabut nih buat di akar yang bawahnya ada lele. Ini kira-kira lelenya ada berapa Ini satu biji Bu? Ada berapa ekor gitu? Satu ini biasanya kita kasih 50. 50 lah, 50 ekor. 50. Jadi itu tapi Bu, Panennya tiap 2,5 bulan kan. Dua- Ini oh. lelenya jenis sangkuriang, jadi cepet panen ya. cepet panen. Sekitar 2,5 bulan nanti kita panen. Nah, Hmm. biasanya kalau kita bikin paket itu lele bonus nanti kangkung gitu. Jadi Oh. sini udah ada yang pesan. Udah pesen. Iya. Jadi nih kan apa namanya? Selain kita bisa petik kangkungnya, nih pas lagi panen lele bisa makan Iya. sekalian kangkungnya juga. Bener kan Bu? Iya, lele sama sayur sayurnya ya. juga. Iya. Sangat kreatif sih Bu. Nah tadi ibu menyinggung-nyinggung masalah bonsai apa namanya nih? Bonsai kelapa. nih. Ya benar. Ini lagi hit juga nih Iya. sobat-sobat Levi, ini lagi hit juga nih, saya lihat di Instagram, di Facebook. iya. Ini tuh sangat hits banget ya di Ya, ini masih belum jadi. Cuma sama konsepnya, kita bisa manfaatin limbah kelapa ya. Kelapa yang dibuang-buang ini dari limbah kelapa beneran ini. Ini dari limbah ini. Iya, dari limbah. Kebetulan ada teman di kantor. Dia ada di Kampung Sukatani itu ya. Nah, dia ngasih kelapa-kelapa yang sudah nggak kepake lagi. Nah, kita manfaatin coba untuk bonsai kelapa. Bonsai kelapa. Prosesnya seperti ini tapi belum jadi. Belum jadi. Jadi ini kan tadi si itunya dibuang dulu ya Bu ya? Iya, iya. jadi kulitnya Kulitnya dibuang dulu. Iya. Oh, Prosesnya nih. bisa aplikasinya nih, bisa hidroponik juga tuh. Oh yang ini. Air. Ini juga ternyata nih si bonsai kelapa ini juga bisa hidroponik juga ya. Sama ini yang konvensional, Yang konvensional ya? biasa. Ya. Kemarin banyak Mas, tapi udah pada dibeli. Iya, kemarin udah banyak pada dibeli. Ini Bu sih sebenarnya kalau yang paling laku buat di sini Ibu lebih banyak orang yang datang ke sini atau Ibu lebih banyak online atau pesanan-pesanan seperti apa Bu? Iya. Atau dari tetangga-tetangga Iya. sendiri atau gimana? Kebetulan dari media sosial pengaruhnya tinggi banget ya. Jadi dari online juga banyak, sama yang pasti dari teman-teman itu ada grup-grup PKK Iya. itu pada kesini.
kalau sayuran udah nggak perlu khawatir karena kan tiap hari orang butuh sayuran Iyalah, ya. benar. Malah kita malah kekurangan stok ya. Jadi habis-habis terus kalau untuk sayuran karena tiap hari orang butuh sayuran ya. Iya. Gitu. Nih Bu, satu lagi Bu. Ya. Ini nih, ini tanaman model apa ini Bu jadinya? Nah sama. Kayak yang ini juga? Iya, kayak ini dibikin hidroponik. Hidroponik. Dibikin hidroponik, cuma hidroponiknya vertical tower bentuknya ke atas. Jadi kalau lahannya nggak punya sempit ya, kita bikin yang model ke atas. Model ke atas. Kadang sobat-sobat kan bingung, nggak punya lahan di perumahan nih, sempit nggak bisa nanam. Nah kita coba buatkan aplikasi yang ke atas, vertical tower namanya ya. Vertical tower sistemnya hidroponik. Jadi tetap ada pupuk ini cairnya. Pupuk cairnya, berarti air biasa sama pupuk cair dicampur? Iya betul. Oh ini jadi pupuk yang tadi buat ini Abemik. dicampur abemik ya, sama air biasa dicampur. Ya, betul. Nanti ada takarannya. Ada takarannya. Nah di sini juga bisa belajar itu. Oh, jadi di sini selain menjual, di sini juga mengajarkan juga ya. Jadi jangan takut. Sareng-sareng. Jadi Oh, belajar sareng-sareng. bareng aja. Oh. Masih belajar juga Masih, nih. iya Bu, apalagi saya Bu belajar banget Bu. Iya. Nah kalau yang ini kan media tanamnya hidroponik tadi. Nah kalau yang ini nih, ini ada kangkung. Ini pakai pupuk biasa, yang vertical tower tapi pupuk di dalamnya pupuk biasa. Oh itu yang konvensional ya Bu ya? Iya betul. Jadi teman-teman bisa pilih teknik menanam apa yang asik gitu ya, yang memungkinkan. Kita ada beberapa sampel di sini ya. Gitu bisa. Ini ada 20 lubang tanam, bisa tanamin seledri atau cabai apa-apa bisa nih. Sampai tahu ya Bu lubangnya ada berapa ya? Ini 20. Emang karena dijual jadi tahu. Oh, itu juga jadi ini dijual juga Bu. Iya, yang towernya itu ada vertical nanti tower itu. di bawah masnya bisa ini. Oh, jadi vertical towernya itu juga ini dijual ya buat Ya, kalian yang mau kalau beli. sahabat Mau beli gitu, mau nanam, bingung ya, Bu? Ribet ini ya, bikin sendiri kan susah juga, Iya, nggak berarti- sempat, nggak ada waktu, bisa main ke Oma Sayur. Oh, oke, siap. Waktu itu berarti di sini disediain semua ya Bu ya? Iya, ada. Oke, siap. Vertical tower. Vertical namanya. tower. Ya. Kalau sobat ada ketemu merek yang di toko bunga apa toko-toko gitu, kami juga ada titip juga sih. Harganya sama aja. Harganya sama aja? Sama aja. Kita bisa ambil juga di beberapa toko-toko yang rekanan kami gitu ya. Rekanan Rumah Sayur ada juga. Oke. Bu, kalau tadi kan ini kita udah yang ke hidroponik ya Bu ya. Nah, Kalau iya. kita boleh ke yang konvensional Oh, ya Bu iya, seperti apa? boleh. Biar Di saya lebih sebelah tahu sana. gitu perbedaannya hidroponik sama konvensional itu Ayo, lebih ayo. detailnya seperti apa? Iya. Boleh? Boleh di sebelah sana. Oh, ya. ada lagi sebelah sana ya. Oke, kita beda lagi buat lantainya ya. Yuk, ada sebelah sana. Kita turun dulu. Lagi apa Bu? Ini ada tamu nih lagi nyiapin makanan. Aduh, udah disiapin makanan nih. Ini yang tadi saya lihat bukan Bu? Iya, yang sayurannya. seladanya panenan sendiri. Berarti yang di atas tadi ya. Iya, kemarin Temenin. juga. Ininya beli di abang tukang sayur. Ini berarti- Kangkung juga tuh. Oh yang ini, berarti Iya. ini hampir 90% buat sayurannya itu diproduksi sendiri ya Bu ya? Iya. Dimakan, Iya, dibikin iya. sendiri juga ya? Sobat-sobat juga bisa ya nanam di rumahnya sendiri, terus dimanfaatkan sendiri, Iya, dimakan benar. sendiri. Jadi bisa Yang lebih pasti hemat dan sehat. Sehat Bebas- dan bebas pestisida. pestisida. Iya, itu ya. Ayo menanam asik ayo. Ayo sekarang kita lihat yang sekilas sama lihat produk Oma Sayur ya. Ini kebetulan ada tamu kita nih, Pak Restu sama Pak Bento nih. Oh teman nih, saya. ini juga ada yang lagi belajar juga ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Iya, Pak. Kalau gitu Pak minta subscribe-nya aja di Levi Production ya. Oke. Di YouTube-nya Pak banyak Pak. Nah, ini yang tadi saya singgung di atas ya. Ini vertical tower. Iya, Pak. Oh jadi ini ada dua jenis ya Bu ya? Ada dua jenis. Nih, Yang- teman-teman ada dua jenis vertical tower. Ini tuh ada yang seri kecil sama seri besar ya Bu Ya, ya? Tadi yang ini 20 lubang ini tanam. 20 lubang, kalau yang ini Ini 8 lubang tanam. ini 8 lubang. Ya, Oh, pasangannya ini. Jadi bisa cantik ya. Hah, gimana? Ini kasihin terus kasih tatakan. Nah, oh iya. Jadi kayak jadi hiasan juga ya buat iya, kayak gitu ya? bisa. Jadi bisa buat nanam bunga-bunga Bunga-bunga juga ataupun bisa buat sayuran. Iya. Nah, ini kan lubangnya banyak ya. Hmm. Bisa sayur apa aja bisa.
kayak tadi di atas berarti ya Bu ya. Paling gampang kangkung. Kalau kangkung kan berulang kali panen ya. Potong nanti panen lagi gitu. Gampang. Berarti untuk ini juga sama ya, bisa kayak seperti ini juga. Sama Jadi seperti ini di juga. dalamnya nanti dikasih pupuk biasa yang tadi di depan. Nah, tinggal benihnya ditanam di sini. Atau kalau mau nanam bunga-bunga seperti itu ya, di sana. Ada di sana juga. tadi. Ini tinggal ditanamin aja bunganya Oh, di sini. gitu. Jadi gampang. Kalau yang ini yang tadi Ya buat seledri tadi seledri ya? Nah, ini Yang tadi namanya seledri. box hidroponik. nih yang ini dia teman-teman box hidroponik. Iya. Jadi ini tuh butuhnya itu cuman box ya kan, kontainer sama ini fiber ya Bu ya. Ya, betul. Jadi tadi kan yang ibunya bilang tadi itu butuh cairan apa Bu? Abemik. Abemik ya, itu nih ibu juga menyediakan cairan abemiknya. Ini ada cairan abemik A sama abemik B. Iya. Ini bedanya apa sih Bu? Cairan abemik A sama abemik B itu? Iya, ini campuran nanti. Jadi semacam kayak nutrisi untuk tanaman. Oh, ini kayak pupuk lagi? Iya, kayak pupuk kayak nutrisi, pupuk. kayak vitaminnya Kayak- lah ya. oh, kayak Jadi, vitaminnya lagi. Teman-teman nggak usah pakai tanah. Hmm. Jadi nanamnya bisa bersih ya. Oh. Terus kalau punya masalah, biasanya ibu punya masalah dengan tikus ya. Iya benar-benar. Oh iya benar. Benar-benar. Nanam di luar musuhnya tikus Iya, ya. benar. Jadi bisa langsung diangkat dong ya. Nah, Nah, kalau iya. siang dia kena sinar matahari ditaruh di teras nggak apa-apa. Malamnya boleh ditaruh di dalam. Di Jadi dalam. kan simple ya, enteng ini. Iya enteng. Terus kalau untuk yang ibu-ibu yang sibuk atau bapak-bapak yang sibuk cocok sekali karena kan ini sudah nanti nampung abimik banyak ini ya. Jadi ada takarannya juga ya. Satu tutup A, satu tutup B ke dalam 2 liter air. Oh, jadi nah, satu- jadi bisa 4 hari sekali tinggal Di- ganti lagi, di- nambahin nambahin tinggal. lagi. Nanti kan ini mas airnya udah kurang nih, tinggal dikasih air lagi. Oh. Jadi untuk yang sibuk-sibuk bisa nanam. Iya. Nah, Jadi gitu. kita yang kontrol juga ya, Iya, buat iya, di sini ya. betul. Nah ini dia nih buat abemik A sama abemik B. Ini namanya apa Bu tadi? Netpot. Netpot ya. Nanti Ini pasangannya. cukup di sini aja. Iya. Kalian mau tanam tuh apa sayuran atau bunga bisa di sini ya. Nah bisa kayak gini sih. Biasanya kan dimanfaatkan untuk sayuran ya. Untuk sayuran. Sayuran. Abemik A. abemik B. Iya. Nah, satu lagi sobat, kalau di rumah ada sampah, Nih, kita kumpulin sampah ibunya coba Nah, deh. dari anak-anak kita ya biasanya. Ini ada ya. tulisannya juga. Sebentar Bu, mohon maaf Bu. Ini apa nih ganteng, cantik. Apa ini? Manian kan sampah plastik buang di sini. Bekas aqua, Iya. jus dan lain-lain. Oh, jadi ibunya ini nih ngumpulin sampah juga ya Bu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menanam dari anak-anak kita. Jangan buang sembarangan Iya, ya. benar. Jadi kan bisa dimanfaatin salah satunya untuk Menanam, benar. Gitu. Nah, jadi buat kalian yang udah nonton video ini, saya saranin tolong deh jaga lingkungannya atau lebih peduli lagi ke lingkungannya karena selain kita yang menjaga, siapa lagi yang menjaga? Ya, Benar nggak Bu? betul Ya. sekali. Ya. Bisa dimanfaatin seperti ibunya ini tadi, Ibu Ana ya. Bu Ana. Ini dia Mas yang teknik Oh. menanam konvensional. Oh, yang ini yang konvensional ya Bu ya? Ya betul. Jadi Banyak juga ya Bu ya tanamannya. Ya, Ini apa ada jeruk-jeruk loh? Ini jeruk kan ya? purut ya. Oh, jeruk purut. Buat masak juga. Iya bener. Buat masak. Ingat kalau mama lagi masak nih Iya. atau istri lagi masak bisa biasa pakai jeruk ini juga sih daunnya. Ini tomat. Tomat-tomat. Ini banyak juga seledri Bu, Iya, nyampe seledri. 1 baris, 2 baris nih seledri. Jadi gini sobat-sobat Oma Sayur itu Hmm? pada bilang aduh aku nggak sempet nyemai nih, susah nih. Akhirnya kita oke, nggak apa-apa kita semain dulu. Akhirnya kita semain dan mereka ambil yang sudah jadinya seperti ini. Oh, jadi ini Ibu bisa jual seperti ini juga gitu. Iya, yang udah betul. jadi seperti ini. Yang udah jadi. Yang udah jadi seperti Jadi ini. kita bibitin dari biji ya. Dari ini bijinya Bu. Oh, kalau seledri itu ada bijinya ternyata. Ada. Oh, Nanti seledri itu kan ada bijinya. Ada bunga Hmm. gitu. Diambil bijinya. Nih ini dia nih teman-teman konvensional ini ada tanahnya ya. Jadi ini yang ada sistem tanahnya. Yang Ya. tadi di sana kan sistemnya hidroponik pakai air. Ini pakai pupuk biasa ya. Ya, jadi kalau seledri kan manfaatnya banyak banget ya. Hmm. Dia bisa menurunkan darah itu ya, hipertensi. Hipertensi. Bisa untuk antioksidan Iya, juga. benar, Bu, benar. Bisa untuk ngurangin nyeri sendi nih Ah. yang udah emak-emak nih. Terus, ini bisa juga berulang kali panen. Jadi sobat bisa motong Ah. sesuai kebutuhan, misalnya buat ngesop atau mau direbus gitu Iya. ya. Nanti nunggu lagi. Nunggu lagi. Ini udah berulang kali panen juga. Ini Bu kira-kira si seledri ini udah umur berapa bulan ini Bu? Kalau ini
udah lama ya nanamnya ya. Udah lama? 2 udah bulan, 3 lama. bulan? Iya, ya sekitar segitu. Sekitar 3 bulanan berarti. Sekitar 3 Kalau bulanan. yang ini masih baru. Ini kemarin Oh, jadi yang ini udah diambil orangnya. Jadi yang ini yang awalnya dari bibit jadi kayak gini ya? Ya, Yang dari biji ya? Dari biji ke bibit. Sama juga tomat juga kita dari biji. Hmm. Jadi sobat juga bisa melakukan di rumah. Kalau ada tomat yang bagus gitu, bijinya bisa diambil, dikeringkan, terus jadi seperti ini. Oh, Ini jadi kan ini bentar lagi mau numbuh. mau panen kan Iya. ya? Ini udah ada bunga-bunganya Iya, juga sih buat iya, tomat. betul. Tomat juga sama, bisa berulang kali panen. Jadi untuk jus, untuk masak. Iya benar, untuk jus, untuk Macam-macam. masak. Biasa kalau ibu-ibu kan untuk masak Nah, ya kan. benar. Anak muda biasa untuk jus juga. Kalau nggak bisa masak atau nggak doyan masak ya bisa untuk jus. Ini daun bawang, ini ada kangkung juga loh di sini. Ketemu kangkung juga. lagi nih. Kangkung paling gampang. Nih, ini di sini tadi saya nemuin lagi, Bu. Dan kan di sana nemuin yang bawahnya air nih. Sekarang ini tak ada tanahnya ya, Bu ya? Iya, sama. Sama sistemnya kayak tadi. Iya, cuma ini udah waktunya ngasih air nih. Airnya Oh. kosong ya. Jadi ini udah iya. Iya, biasanya. Jadi ini jam udah segini. kering ya bawahnya. Ini bisa berulang kali panen. Jadi sama memanfaatkan limbah bersih rumah tangga. Jadi jangan dibuang kalau habis beli apa dapat styrofoam atau box apa jangan dibuang. Ini gelas air mineral juga jangan dibuang. Cukup dilubangin Cukup 5 dilubangin sisi ya aja. apa 6. Kasih pupuk, kasih biji, udah buat nanam. Oh, Bisa jadi- panen di rumah ya. Simpel banget ya, Bu ya. Asik, jadi kita buat nanam tuh nggak usah stres ya. Iya, Kita benar. buat nanam itu asik gitu. Apalagi buat kaum milenial sih, Bu. Biasanya kan kaum milenial nih banyak perumahan-perumahan baru Ya, gitu kan. betul. Kaum milenial Lahannya itu sempit, lahannya betul. sempit gimana gitu kan. Nah, ini juga nih salah satu Terobosan ya. terobosan terbaru ya, Bu ya. Ya, Tanaman hidroponik atau tanaman konvensional seperti ini buat memanfaatin lahan atau sampah-sampah yang ada di sekitar juga ya, Bu ya. Benar. Jadi jangan dibuang-buang, sayang kalau Iya, dibuang. benar. Kita manfaatin untuk menjadi sesuatu, ya kan? Iya benar. Iya. Ini masih banyak sih ya. Ada di sana ada apa sih, ya, Bu? kita juga ada anggrek juga. Anggrek, oh, ini pembibitan. itu anggrek, Bu. Kemarin lagi bombing tanaman ya. Tanaman kalau ini memang sudah lama. Nah, karena kita banyak teman-teman yang minta disiapkan tanaman hias. Akhirnya ayahnya bibitin Oh, dari anggrek. Ini anggrek biji atau gimana sih, Bu ya? Pembibitan ya. Pembibitan. Jadi tunas atau iya, gimana? Tunas. kebetulan dari tunas Oh, kecil seperti kalau ini tunas ya, Ah, berarti ini beda dari tunas Iya. ya. Nah, ini anggrek-anggrek semuanya nih. Oh, ini anggrek. Nah, ini contoh yang tadi vertical tower di bawah ya, ini Di- aplikasinya nih. Jadi, Oh, ini yang konvensionalnya. ya, Ini yang sobat cara bisa konvensional. masukkan pupuk aja di sini, bisa ditanamin sayuran yang disuka. Ini kebetulan selada sama seledri. Jadi nanti si pupuknya bisa turun ke bawah ya, Bu Iya, ya. tinggal dimasukkan Tinggal saja. Kalau mau dipercantik ya pakai pot apa tatakan gitu. Iya. Cuma kadang juga bisa manfaatin juga pakai kaleng bekas juga bisa, Iya. nggak masalah. Gitu Yang ya. penting bisa manfaatin Iya. limbah di sekitar ya, Bu. Iya. Ini di sini juga ada lele juga, Bu. Iya, Ini lelenya iya. udah berapa bulan, Bu, yang ini, Bu? Kalau ini masih agak kecil dibandingkan Oh, yang tadi ya. Kalau kangkungnya juga udah berulang kali panen. Ini sebenarnya kalau belum sempat ganti aja. Kalau bibitnya sudah nggak begitu bagus, diganti lagi nanti. Tanah lagi pupuk kayak tadi ya, atau arang bisa juga. Oh, arang juga bisa, Bu? Bisa Oh, arang bisa. juga. Nah, nanti diganti lagi karena ini nggak sempet aja nih. Lagi sibuk kerja jadi belum sempet. Jadi ibu ini kerja sambil nanam ini bisa sempet ya, Bu? Iya, alhamdulillah ayahnya yang kerawat. Kalau Oh. saya ya bisa bantu-bantu pulang kerja kan Senin sampai Jumat kerja. Oh, Sabtu Minggu, makanya saring-saringnya bisanya Sabtu Minggu. gitu. Belajar bareng. Kalau teman-teman ada pecinta anggrek bisa main ke sini, bisa pilih. Anggreknya banyak kan dendrobium ya. Apa namanya, Bu? Jadi sih Dendrobium. dendrobium. Iya, dendrobium. Dendrobium. Ini Ya, juga ada jadi talasnya, talas apa, Bu? Ini Bukan yang talas ngasih, Bogor kan ya, Bu? yang ngasih temen ini. Bukan talas Bogor gitu. bukan. Yang ngasih temen ini. Ini lagi hits nih janda bolong nih. Monstera ya, janda bolong nih. Monstera ini lagi hits banget. Cuma diambil temen-temen pas lagi hitsnya. Iya, itu lagi ya. hits banget tuh janda Tinggal bolong. Berapa biji?
tadi saya udah ke dua tempat ya Bu ya, yang hidroponik sama konvensional. Itu apa sih Bu kesusahannya menanam hidroponik sama menanam konvensional? Iya. Kesusahannya masing-masing deh Bu, biar teman-teman Lepi juga tahu gitu kan gimana sih cara untuk menanamnya gitu. Gimana sih? Sebenarnya semuanya itu ini ada keasikannya masing-masing ya. Jadi kita kan coba ngajak teman-teman, oh kalau yang nggak mau ribet atau maunya yang kayak nanam biasa gitu, kita lebih ke konvensional pakai pupuk biasa, yang biasa gitu ya. Cuma sekarang kan maunya milenial sekarang maunya bersih, Iya benar. nggak kotor-kotoran, nggak mau. Nah kita coba pakai hidroponik. Gitu. Kalau hidroponik bedanya hasilnya juga lebih keren ya. Kalau orang Jawa bilang kriuk, lebih kriuk gitu. Jadi beda juga hasilnya. Tapi Bu, jadi itu tergantung dari diri sendiri ya Bu ya, berarti kalau mau konvensional sama yang hidroponik ya Bu ya. Iya betul. Jadi tergantung dari kalian juga mau yang hidroponik atau konvensional. Kan tadi udah dijelasin gimana cara nanamnya juga ya. Iya. Terus Bu, saya mau nanya Bu, untuk di sisi gizi itu sebenarnya sama atau enggak sih Bu untuk tanaman hidroponik sama tanaman yang konvensional seperti ini? Ya kan, karena kalau yang konvensional ini kan dia bener-bener dari saripati tanah Bu. Kalau yang tadi kan itu dia dari air sama nutrisi itu untuk seri gizinya gimana sih Bu? Ada perbedaan atau enggak kayak gitu? Itu mungkin lebih ke pakarnya ya, tapi yang pasti kita bebas pestisida. Kita bebas nggak ada pestisida sama sekali. Karena juga pupuk-pupuk limbah rumah tangga kita bisa manfaatin juga untuk pupuk di sini, misalnya kayak nasi bekas kayak gitu, itu buat sayuran bekas, kesini? Iya bisa dimanfaatin ke sini, atau teh bekas yang biasa kita minum, nah itu bisa jadi pupuk kompos juga ya Bu? Iya benar. Jadi nggak perlu pestisida yang semprot, kita coba lebih ke situ, jadi manfaatin yang ada untuk menanam, gitu. Jadi nggak ribet-ribet gitu ya. Termasuk ke limbah bekasnya tadi ya, limbah rumah tangga kayak bobok ataupun gelas-gelas mineral bisa dimanfaatin untuk menanam, jadi nggak usah dibuang gitu. Jadi lebih ke situ. Penjelasan dari Ibu Ana sendiri tentang tanaman hidroponik sama konvensional udah dijelasin juga. ya. Masih belajar juga kita. Ibu udah pinter banget ya daripada saya nggak ngerti sama sekali. Jadi sama-sama belajar. Ya kalau gitu kita sama-sama belajar ya buat tanaman hidroponik sama tanaman konvensionalnya. Buat kalian teman-teman Lepi yang mau nanam sayuran atau bunga atau apapun juga itu di lahan yang sempit, itu bisa kayak cara-cara yang Ibu tadi terapin di rumahnya sendiri ya Bu ya. Betul. Ibu kira-kira nih Bu, Ibu semua ini berapa meter persegi sih Bu buat lahannya yang di Ibu di sini semuanya yang hidroponik sama yang konvensional ini? Ini kebetulan kan rumahnya minimalis ya, 6 kali 10. Berarti ini dipakai sekitar 4 kali 6 ya ini. 4 kali 6 nih. Kalau yang di sana sekitar 4 kali 4 meter 4 kali aja. 4, ini 4 kali 6. Jadi lumayan. Kalau sobat misalnya belum didek juga bisa dilakukan di luar, di teras ya. Benar. Jadi menanam bisa di mana aja gitu. Karena kan ini Bu sering-sering aja ini kan Ibu buat selain kesukaan juga menanam, ini kan jadi pemasukan juga, benar gak Bu? Nggak sadar jadi rezeki. Iya benar. Sobat juga bisa nyoba di rumah ya kan? Karena orang itu tiap hari orang juga sayur. Ya, benar. Iya kan? Ini kan buat kalian nih yang mau nanam ini bisa bisa sekalian jadi kalian kerja ya kan di rumah, sayurannya atau tanamannya bisa tumbuh juga kan, bisa jadi. Ini teman-teman PT banyak juga yang pesan ke kami gitu ya, kayak tanaman gini, dan nggak lama, pasti habis nggak lama. Jadi Sobat Lepi Production bisa nyoba juga di rumah. Jadi apalagi masa COVID kayak gini ya, harus berkreasi ya Bu ya. Iya, kreasi, inovasi. Iya. Temukan tekniknya yang benar. Apalagi kan sekarang lagi banyak-banyaknya PHK dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi salah satu terobosan buat kalian yang mau bikin usaha kecil-kecilan atau seperti apa, nanti bisa gede kayak Ibu juga kayak ini ya.
Kalau Masih gitu. kecil, masih kecil. Ini udah gede banget. Cukup sekian video dari Lepi Production untuk kali Ya, ini di terima kasih. tanaman konvensional. Ya. Mudah-mudahan tanamannya Ibu semuanya bisa menjadi berkah bagi semua ya Bu ya. Yang mau datang Oh silakan. iya, kalau mau datang ya. Rumah sayur ya. Ya rumah Mas Sayur ya. Raya, Taman Raya, Blok K1 nomor 4 ya. Nah tadi rumahnya di situ ya. Nanti ini masih daerah Bekasi ya, tempatnya di Tambun Selatan ya. Kalau gitu nanti kita bakal taruh link description-nya di description box ya. Kalau gitu cukup sekian. Oke Bu, lihat kamera Bu boleh. Kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.